Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada percobaan kali ini. Pada percobaan kali ini berjudul standarisasi larutan NaOH untuk mengetahui atau untuk mengukur kadar asam cuka perdagangan. Prinsip kerja pada percobaan kali ini adalah titrasi asam basa larutan NaOH dengan larutan asam cuka perdagangan dengan melakukan standarisasi terlebih dahulu terhadap larutan NaOH. Peralatan yang akan kita gunakan yang pertama adalah Erlenmeyer glass 125 ml, Becker glass 250 ml, gelas arloji kita pergunakan untuk menimbang, pipet gondok 5 ml dan 10 ml untuk mengambil larutan, sendok untuk mengambil padatan, sendok gelas untuk mengaduk, kemudian labu volumetrik 100 ml, botol semprot yang berisi Aquades, kemudian ada juga buret 25 ml. Bahan yang kita gunakan adalah pertama adalah asam cuka perdagangan yang akan kita tentukan kadar dan konsentrasinya. Berikutnya adalah natrium hidroksida yang akan kita gunakan sebagai standarisasi. Kemudian asam oksalat dihidrat yang akan kita gunakan untuk standarisasi NaOH. Dan yang terakhir adalah indikator fenolftalin atau PP sebagai indikator asam basa. Sebelum melakukan percobaan di laboratorium, jangan lupa menggunakan atau mengikuti K3 dari laboratorium kimia. Pergunakan masker, kemudian menggunakan jas laboratorium, menggunakan kaos tangan, dan jangan lupa selalu menggunakan kaos kaki dan sepatu, sehingga keamanan kita akan selalu terjaga. Langkah pertama adalah penentuan molaritas NaOH. Timbang 1,26 gram asam oksalat menggunakan gelas arloji. Kemudian masukkan asam oksalat ke dalam gelas beker dan ditambahkan Aquades sebanyak 50 ml, lalu diaduk sampai larut. Berikutnya, masukkan larutan dari gelas beker ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan sampai tanda di dalam labu 100 ml. Masukkan Aquades sedikit demi sedikit sampai tanda penanda. Dan jika hampir mendekati tanda penanda,
Hentikan, kemudian masukkan sedikit-sedikit hingga meniskus ada di bawah, ada di atas penanda. Tutup labu, kemudian aduk hingga merata. Masukkan larutan yang sudah diencerkan ke dalam buret 25 ml dengan terlebih dahulu memasukkan ke dalam beker gelas. Gunakan corong gelas untuk memudahkan memasukkan larutan ke dalam buret 25 ml. Masukkan perlahan-lahan sampai larutan ada di tanda 0. Jika berlebih, bisa dikurangi dengan mengambil larutan dan membuka keran yang ada di bawah. Siapkan larutan NaOH dengan terlebih dahulu menuangkan NaOH ke dalam gelas beker secukupnya. Ambil 10 ml larutan NaOH dengan menggunakan pipet gondok. Pindahkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian tetesi dengan indikator phenolphthalein. Setelah ditetesi dengan larutan phenolphthalein, larutan akan berubah menjadi berwarna merah muda. Larutan siap untuk dititrasi. Titrasi dilakukan dengan menggunakan buret sedikit demi sedikit sampai larutan warna merah muda berubah warna. Tangan kanan menggoyang Erlenmeyer, sementara tangan kiri tetap ada di keran agar sewaktu-waktu larutan berubah dapat segera ditutup. Lakukan titrasi sampai warna merah muda menghilang. Gunakan alas berwarna putih supaya kita bisa mengetahui tepat terjadinya perubahan warna dari merah muda menjadi tidak berwarna. Perhatikan
bahwa di dalam buret terbentuk yang namanya cekungan. Cekungan itu adalah meniskus. Meniskus terjadi karena adanya gaya kohesi antara larutan dan adanya gaya adhesi antara larutan dengan gelas dari buret. Pastikan penanda ada pada dasar dari meniskus. Itulah yang kemudian dijadikan dasar sebagai pengambilan mililiter dari NaOH atau larutan yang dititrasi. Berikutnya adalah ambil 10 ml asam cuka perdagangan dan dimasukkan ke dalam gelas beker. Ambil asam cuka perdagangan dengan menggunakan pipet gondok, kemudian masukkan ke dalam labu ukur. Encerkan asam cuka sampai penanda 100 ml. Pada saat melakukan pengenceran, pastikan labu ukur ada pada tempat yang datar dan memperhatikan rata-rata air dengan mata kita. Tambahkan air hingga dasar meniskus ada pada penanda. Aduk hingga merata. Oke, cut. Pindahkan asam cuka encer ke dalam gelas beker. Ambil 10 ml asam cuka encer dan masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Tambahkan 3 tetes indikator fenolftalin ke dalam gelas Erlenmeyer. Karena larutannya adalah larutan asam, maka tidak ada perubahan warna yang terjadi pada gelas Erlenmeyer. Ambil larutan NaOH, masukkan ke dalam gelas beker sebanyak 50 ml. Gunakan corong gelas, masukkan NaOH ke dalam buret. NaOH berlebih
dikurangi dengan membuka tutup buret sedikit demi sedikit sampai tanda 0. Buret sudah siap untuk digunakan. Oke, cut. Berikutnya, larutan asam cuka encer yang sudah di dalam Erlenmeyer kemudian dititrasi dengan menggunakan NaOH bertetes-tetes sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata didapatkan bahwasannya 10 ml asam cuka yang dititrasi membutuhkan kurang lebih 9,8 ml NaOH. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk meyakinkan volume dari masing-masing NaOH yang dibutuhkan. Demikian tadi adalah urut-urutan penentuan asam cuka perdagangan dengan terlebih dahulu standarisasi terhadap larutan NaOH. Untuk penghitungannya, kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi NaOH dengan menghitung relatif terhadap volume dari asam oksalat yang digunakan. Kadar asam cuka perdagangan dihitung dengan menggunakan dasar dari volume NaOH yang sudah distandarisasi. Jangan lupa, apabila sudah ditemukan hasil konsentrasi atau kadar dari asam cuka perdagangan, harus dikalikan terlebih dahulu 10 kali, karena pada saat preparasi asam cuka perdagangan, kita mengencerkan asam cukanya sebanyak 10 kali. Demikian saja praktikum kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.